Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, waktu luang, juga ilmu yang kita peroleh. Kemudian yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan terbaik kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam umat beliau yang di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, yang Ustazah banggakan, hari ini bertepatan ya dengan kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana momen kelahiran Nabi Muhammad SAW ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam ya, peristiwa yang tiada bandingnya dalam sejarah Islam, di mana dengan kehadiran beliau membawa atau membuka dunia baru ya, dunia baru, membawa peradaban baru dalam kehidupan dunia dan alam semesta bahkan gitu. Beliau sebagai Rasulullah yang diutus oleh Allah membawa misi kebaikan dan keselamatan atau kemaslahatan ya bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah ya, beliau diberikan banyak sekali keistimewaan, banyak sekali mukjizat ya, banyak sekali kemuliaan gitu ya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Di antaranya beliau diutus begitu ya kepada tidak hanya satu umat saja atau satu bangsa saja, tapi beliau adalah rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi umat Islam ya, dari saat beliau hidup gitu ya sampai kemudian di yaumil akhir nanti, yang wajib mengikuti syariat yang beliau bawa. Nabi Muhammad SAW adalah panutan terbaik ya bagi umat manusia di seluruh dunia ya. Beliau adalah kekasih Allah, beliau diberikan mukjizat dan kelebihan yang luar biasa dibandingkan manusia biasa pada umumnya. Juga beliau diberikan Allah sifat-sifat yang sangat mulia, sifat-sifat yang menjadi teladan bagi umat manusia ya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ya. Tidak lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Bagaimana kemudian kita berakhlak kepada Rasulullah SAW itu menjadi salah satu pilar begitu ya, atau keyakinan kita sebagai seorang muslim ya. Kita meneladani sifat-sifat beliau, kita mencintai dan memuliakan beliau, kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan kita meneladani sifat-sifat mulia beliau adalah salah satu wujud cinta kita ya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kehidupan nyata begitu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana ya kita bisa mewujudkan atau meneladani dari karakter-karakter Nabi Muhammad SAW itu dengan apa begitu ya. Mungkin anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha ya untuk kemudian senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Rasul, menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasul, untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Inilah wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ya.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita juga dapat meneladani ya cinta seorang sahabat begitu ya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya ada paman beliau ya yang bernama Hamzah ya, beliau rela gugur ya, rela berkorban untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan kaum kafir Quraisy pada perang Uhud gitu. Kemudian kisah yang lain juga ada seorang Bilal yang di saat-saat menjelang wafatnya begitu ya, kawan-kawannya berkata, sungguh sangat sedih kami ketika kehilangan engkau Bilal begitu. Tapi kemudian Bilal menjawab kepada teman-temannya, wahai kawanku, janganlah bersedih ya, bahkan aku sangat gembira begitu ya, karena esok aku akan segera berjumpa dengan baginda Muhammad SAW. Nah, ini adalah salah satu dari rasa cintanya begitu ya, para sahabat ingin segera berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam ayat lain disebutkan ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi terakhir ya, yang mendapatkan banyak sekali gelar ya, gelar yang tentunya gelar yang mulia, gelar yang baik dari sisi Allah, bahkan diakui oleh para sahabatnya dan para musuh-musuhnya begitu ya. Beliau adalah seorang panutan ya, seorang pemimpin agama ya, sebagai seorang nabi. Kemudian beliau juga seorang pemimpin negara ya, pada saat itu memimpin Madinah begitu ya. Beliau juga seorang pemimpin peperangan begitu ya, menjadi seorang panglima, dan beliau juga menjadi pemimpin musyawarah ya dengan para sahabatnya, dan bahkan beliau juga pemimpin dalam keluarganya ya. Maka sudah sepatutnya lah gitu ya, kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang terbaik begitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terkait dengan hal ini, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik gitu ya. Jadi barang siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhir, maka ingatlah Allah banyak-banyak gitu ya. Sebutlah Allah, asma Allah banyak-banyak gitu ya. Jadi sudah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik begitu ya. Bagaimana kemudian kita untuk dapat meneladani kisah-kisah dari sifat Nabi yang mulia ini, kita tentunya begitu ya patut tahu apa sih yang kemudian sifat-sifat mulia Rasulullah Muhammad ini yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, yang saya banggakan, dalam momentum kali ini ya, bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sudah kita kenal begitu ya dengan momen Maulid Nabi ini, sudah seharusnya lah begitu ya kita jadikan momen ini untuk meniru dan meneladani akhlak-akhlak Rasulullah Muhammad SAW, baik dalam segi ibadah maupun dalam muamalah begitu ya. Jadi yang menjadi karakter atau sifat-sifat Rasulullah yang mulia bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Nabi Muhammad SAW seorang nabi dan seorang utusan Allah yang mendapatkan risalah begitu ya, yang berat begitu ya. Pastilah Allah sudah membekali ya nabi dan rasul ini dengan sifat-sifat yang mulia. Ya, mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu ya, sudah cukup tahu 4 sifat nabi yang mulia. Yang pertama adalah sidik gitu ya. Apa artinya sidik ya? Sidik adalah jujur begitu ya. Jujur dalam apa? Perkataan, dalam perbuatan begitu ya.
Nah, anak-anakku sekalian bisa meneladani sifat beliau yang satu ini dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya karena zaman sekarang ini ya penuh dengan hoax gitu ya, atau kebohongan-kebohongan, maka bagaimana kemudian kita bisa menyaring begitu ya, memilih dan memilah apa-apa yang kemudian info itu benar begitu ya, untuk kemudian bisa kita share kepada yang lainnya gitu ya. Nah, juga sebagai seorang siswa begitu ya, teman-teman mewujudkan atau meneladani sifat-sifat beliau Siddiq ini, jujur ini dalam apa gitu ya? Ya dalam keseharian kita gitu ya, dalam proses belajar kita, dalam proses teman-teman di sekolah begitu ya, menjalani kegiatan belajar dan mengajar, teman-teman jujur dalam mengerjakan tugas-tugas dari ustadz, ustadzah, teman-teman jujur dalam ujian begitu ya, bahkan teman-teman juga jujur begitu ya kepada ayah dan bunda ketika ditanya begitu ya, maka dijawab dengan yang sebenar-benarnya. Karena apa? Jika teman-teman menjawab dengan hal yang bohong begitu ya, maka nantinya itu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Nauzubillah begitu ya. Nah, kemudian sifat mulia Rasulullah yang kedua adalah amanah. Nah, amanah ini apa? Artinya itu dapat dipercaya begitu ya. Jadi Rasulullah sebagai seorang utusan ya, beliau dipercaya ya oleh kaumnya, oleh umatnya begitu ya. Bahkan ketika ada suatu masalah begitu ya, perselisihan, maka Rasulullah lah, Nabi Muhammad SAW, orang yang kemudian dituju ya untuk kemudian bisa menyelesaikan apa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kala itu gitu ya. Jadi seorang yang diutus ya oleh Allah mendapatkan amanah yang besar begitu ya, maka Rasulullah menjalankannya dengan sungguh-sungguh ya. Bahkan ketika dakwah beliau tidak diterima begitu ya di sebagian kaumnya, bahkan beliau mendapatkan cacian, makian, hinaan, bahkan kemudian sampai dilempari dengan batu dan beliau terluka begitu ya. Tapi beliau tetap tegar begitu ya dalam menjalankan dakwah ini, tetap bahkan mendoakan begitu ya yang terbaik bagi kaum beliau ya. Jadi amanah ya, dapat dipercaya. Bagaimana kemudian anakku solehah, soleh dan solehah bisa menerapkan atau meneladani sifat amanah ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Bisa dengan kita ketika diberikan amanah begitu ya, atau kepercayaan misalnya dari ustadz, ustadzah begitu ya, mungkin sebagai ketua kelas atau sebagai ketua OSIS begitu ya, atau sebagai seseorang yang mendapatkan kepercayaan begitu ya dari ayah, bunda atau ustadz, ustadzah, maka ya dilaksanakan begitu ya. Ketika anak-anakku sekalian sudah dipercaya ayah bunda untuk kemudian bisa mandiri, bisa belajar dengan sungguh-sungguh, ya harus bisa bertanggung jawab begitu ya. Jangan kemudian mengkhianati kepercayaan yang sudah ayah dan bunda kalian berikan begitu ya. Ketika mendapatkan tugas-tugas begitu ya, atau amanah yang perlu disampaikan kepada teman-teman atau yang lainnya, maka itu ya dilaksanakan begitu ya. Tidak kemudian kita atau tidak kemudian teman-teman itu mengingkarinya, bahkan tidak melaksanakan atau menyembunyikannya. Nah, kemudian sifat mulia Rasulullah Muhammad SAW yang lain yang bisa kita teladani adalah tabligh gitu ya. Apa artinya ya? Anak-anak sekalian pasti sudah tahu ya. Artinya adalah menyampaikan gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah begitu ya, mendapatkan wahyu dan perintah dari Allah untuk kemudian menyampaikan apa? Menyampaikan wahyunya, menyampaikan perintah-perintah dari Allah kepada umat manusia itu ya. Maka tidak sekali-kali pun Nabi Muhammad ini menyembunyikan ya. Beliau bahkan menyampaikan dengan sedetail-detailnya begitu ya, segala perintah yang menjadi perintah Allah dan menjadi larangan Allah. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meneladani ya, menerapkan sifat tabligh yang mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mendapatkan suatu kepercayaan gitu ya, atau tugas ya untuk menyampaikan kepada orang lain ya, maka kita sampaikan gitu ya kepada orang yang dituju begitu ya.
Jadi menyampaikan, tidak kemudian tidak menambah-nambahi atau bahkan menyembunyikannya gitu ya. Jadi ketika misalnya teman-teman diminta untuk menyampaikan suatu amanah dari ustadz, ustadzah begitu ya, sebagai ketua kelas kepada teman-teman yang lain ya, maka kemudian disampaikan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya begitu ya, tidak kemudian dikurangi, tidak kemudian ditambahi begitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh begitu ya, kita meneladani sifat Nabi Muhammad yang mulia ini. Nah, kemudian yang selanjutnya sifat Nabi Muhammad adalah fatonah, yang berarti cerdas begitu ya. Cerdas secara pemikiran begitu ya. Bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan amanah yang begitu besar dari Allah sebagai utusan Allah, membawa risalah yang berat begitu ya. Pastilah ya, sudah Allah bekali dengan kecerdasan begitu ya. Allah bekali dengan kecerdasan dalam hal apa begitu ya, dalam ketika misalnya menyelesaikan suatu permasalahan begitu ya. Jadi ketika ada masalah begitu ya yang dihadapi oleh umatnya, maka Rasulullah SAW bisa menyelesaikannya dengan bijaksana begitu ya, dengan pemikiran yang matang, dengan kecerdasan yang beliau miliki begitu ya. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita seorang muslim ya, wajib begitu ya menjadi seorang generasi muslim yang cerdas begitu ya. Karena apa? Supaya nantinya kita tidak bisa dibodohi begitu ya oleh orang lain begitu ya, yang ingin menghancurkan Islam begitu ya. Kita tidak nantinya tidak bisa dengan seenaknya begitu ya, dibodohi dengan hal-hal yang bisa menghancurkan agama Islam begitu. Jadi kita sebagai seorang pelajar begitu ya, anak-anak sekalian, sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, salah satu kewajibannya adalah menuntut ilmu ya, supaya menjadi cerdas gitu ya secara pemikiran, supaya apa gitu ya, supaya ke depan bisa memberikan solusi yang terbaik jika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim begitu ya. Kita bisa menjadi seorang yang bisa menyampaikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menjadi seorang yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan umat, dan dengan kecerdasan yang kita miliki, dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain begitu. Nah, tentunya di antara 4 sifat ini, sifat Rasul mulia yang lainnya adalah beliau adalah maksum begitu ya. Maksum adalah jauh dari dosa dan maksiat gitu ya. Tentunya karena beliau seorang Rasulullah, utusan dari Allah begitu ya, maka meskipun beliau sebagai manusia biasa ya, yang pernah salah dan lupa, tapi beliau langsung mendapatkan teguran dari Allah, yang kemudian beliau akan senantiasa berjalan ya sesuai dengan petunjuk dari Allah. Nah, kemudian juga sifat beliau yang lain yang mulia, yang beliau mendapatkan kepercayaan begitu ya dengan gelar Al-Amin, bahkan di usia beliau yang sangat muda begitu ya. Bahkan ini diakui oleh tidak hanya oleh Allah begitu ya, tapi juga oleh sahabatnya dan juga para musuh-musuhnya juga begitu ya. Dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, tentunya ya untuk meneladani sifat Rasulullah SAW yang mulia ini, tidak kemudian begitu sempurna kita teladani begitu ya. Kita tentunya tidak bisa menandingi Nabi Muhammad sebagai seorang manusia yang mulia begitu ya. Tentunya kita tidak bisa benar-benar menjadi seperti Nabi Muhammad SAW gitu ya. Tapi kita senantiasa ya untuk berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha dengan sebaik-baiknya untuk bisa menerapkan sifat-sifat mulia dari Rasulullah Muhammad SAW itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, insya Allah
ini akan membawa ya kebaikan dalam kehidupan kita di masa mendatang. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin demikian ya yang bisa Ustazah sampaikan. Afwan jika banyak kesalahan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.